Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan partai yang berjudul Kalahkan Anies Giri di Final Armageddon, Jordan Van Forest juara turnamen Tata Steel Master 2021. Oke, izinkan admin Tarigan Catur untuk menjelaskan terkait informasi pertandingannya dengan cepat ya. Sebenarnya, admin Tarigan Catur masih merasa rancu dengan informasi terkait Jordan Van Forest juara turnamen Tata Steel Master 2021. Maksudnya begini, penyebab kekalahan Anies Giri dari Van Forest ada dua pandangan. Pandangan pertama, Anies Giri kalah waktu. Tetapi saat live, admin melihat sisa waktu dari Giri 9 detik dan Van Forest 30 detik. Pandangan kedua, berdasarkan informasi salah satu berita online di Belanda, pertandingan final Armageddon berakhir remis. Jadi, karena sisa waktu tinggal 9 detik, walaupun unggul posisi dan materi, tetapi Giri merasa waktunya sudah tak memungkinkan. Oleh karena itu, mengajak Van Forest untuk draw. Dan Van Forest juga sepakat dengan ajakan draw dari Giri, karena hanya dengan draw, dia sudah memenangkan turnamen Tata Steel Master 2021. Terlebih, situasi di papan juga harusnya Giri yang menang apabila tak kalah waktu. Oke, mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, pertandingan ini berlangsung dalam turnamen Final Armageddon Tata Steel Master 2021. Admin Tarigan Catur menyarankan kepada para pecinta catur sekalian untuk pause ya, untuk membaca keseluruhan tulisan yang panjang ini. Oke, kita lanjutkan. Pertandingan ini berlangsung pada tanggal 1 Februari 2021, sekitar pukul 00:45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi. Pertandingan ini melibatkan pertarungan antara dua Grandmaster asal Belanda, yaitu Anies Giri menghadapi Jordan Van Forest. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke papan untuk melihat sengitnya pertarungan antara kedua pemain. Di sini, Van Forest menggunakan catur buah hitam, sedangkan Anies Giri menggunakan catur buah putih dengan rating VD Anies Giri adalah 2764 dan rating VD Van Forest adalah 2671. Anies Giri memulai permainan dengan pion D4 dan dibalas pion D5 oleh Van Forest. Gajah F4, kuda F6, pion E3, pion C5 mengajak pertukaran pion di petak pusat, dan kuda F3, kuda C6, kuda B ke petak D2, dan pion E6. Pion C3, gajah D6 mengajak pertukaran gajah yang tidak diterima oleh Anies Giri. Anies Giri memundurkan gajah ke petak G3 dan pion H6. Gajah B5 mempion kuda hitam yang sedang melindungi rajanya, dan Van Forest membalas dengan menteri atau maksudnya gajah ke petak E7. Kuda E5 mengancam kuda hitam 2 kali dan menteri ke petak B6 melindungi kuda hitam sekaligus mengancam gajah putih. Untuk mempertahankan posisi gajah putih, dilakukan langkah pion A5 atau A4 maksudnya dari Anies Giri. Rokade pendek oleh Van Forest dan rokade pendek oleh Anies Giri. Pion A6 ancam gajah putih, langsung saja gajah pukul kuda di petak C6 dan pion pukul gajah di petak C6. Pion D pukul C5 dan gajah pukul pion di C5. Pion B4 ancam gajah hitam dan gajah hitam mundur ke petak E7. Pion A5 ancam menteri hitam dan menteri mundur ke petak B7. Kuda D3, kuda D7, kuda B3, menteri B5, kuda D4 mengancam menteri hitam dan menteri kembali lagi ke petak B7. Benteng B1, kuda F6, kuda C5, gajah pukul kuda di petak C5 dan pion pukul gajah, dan di sini ada tempo ancamannya benteng terhadap menteri hitam sehingga menteri hitam pindah ke petak D7, dan disinilah momen Anies Giri berpikir sangat lama sehingga waktunya habis.
Padahal waktu dari Anies Giri kan adalah 5 menit. Sedangkan seorang Van Foris hanya punya 4 menit karena menggunakan buah hitam. Tapi di sini Anies Giri berpikir sampai 1 menit yang membuat waktunya menjadi sama dengan Van Foris. Dan langkah itu dilakukan adalah benteng ke petak B6. Kuda E4, langsung saja benteng pukul pion di petak C6 dan kuda pukul pion di C3 mengancam menteri putih. Menteri pindah ke C2 mengancam balik kuda hitam dan kuda ke petak B5. Benteng B6 mengancam kuda hitam dan kuda pindah ke A3 mengancam menteri putih. Dan di sini adalah kedua kalinya dari Anies Giri berpikir sangat lama dan dirinya menentukan langkah kombinasi yang ternyata langkah kombinasi tersebut tidak berarti apa-apa karena buahnya kembali imbang. Langkah kombinasi itu adalah dengan pion ke petak C6. Jadi membiarkan menteri putih dimakan untuk memakan menteri hitam. Langsung saja oleh Van Foris, kuda pukul menteri, pion pukul menteri, dan kuda pukul kuda. Di sini jelas tidak mungkin bagi seorang Anies Giri untuk pion pukul gajah, misalkan jadi menteri, karena ini tidak akan menterinya dulu yang dimakan, tetapi memilih kuda ke petak E2 untuk tempo skak. Setelah raja berpindah, baru benteng pukul menteri. Jadi tetap tidak ada fungsinya ya langkah tersebut. Kita kembali. Jadi di sini yang dilakukan oleh Anies Giri adalah pion pukul kuda dan gajah pukul pion. Benteng C1, gajah B5, gajah D6 ancam benteng hitam, benteng F menuju C8 mengajak pertukaran benteng, gajah menutup, benteng C7 mungkin berupaya menumpuk benteng, benteng E1, benteng A menuju C8, pion F4, pion H5, raja F2, raja H7, pion H3, raja G6, pion G4 mengajak pertukaran pion yang diterima, pion H pukul G4 dan pion H pukul G4. Benteng C6 mengajak pertukaran benteng, tidak diterima dengan benteng ke B7. Di sini terjadi bolak-balik ya. Benteng maju, benteng putih ke B8, benteng C8, benteng B7, benteng C7, dan akhirnya benteng pukul benteng di petak C7 dan benteng pukul benteng di petak C7. Benteng E5, gajah D7, benteng skak di petak G5, raja H7, gajah F8 mengincar pion hitam 2 kali dan pion maju selangkah ke petak G6. Benteng E5, pion F6 ancam benteng putih dan benteng mundur ke E3. Raja G8 ancam gajah putih dan gajah ke petak C5 agar benteng hitam tidak bisa melaju ke petak C2 ya untuk skak. Benteng B7, gajah B6, gajah B5, dan inilah kesalahan dari Van Foris. Namun karena waktu dari Anies Giri kritis, dia tetap tidak menang juga ya. Ini kesalahan karena membiarkan benteng pukul pion, raja F7 ancam benteng, dan benteng mundur ke E1. Benteng E7 mengajak pertukaran benteng, dan benteng C1, benteng E4, raja F3, gajah skak di petak E2, raja G3, benteng skak di petak E3, dan raja F2, benteng E4 memundurkan benteng, benteng skak di petak C7, dan raja E8. Di sini dilakukan langkah pion G5 oleh Anies Giri, dan di sini juga ada langkah kurang cermat lainnya dari Van Foris dengan benteng pukul pion skak, raja pukul gajah, pion F pukul G5, dan di sini setelah Giri melakukan langkah benteng menuju petak A7,
Maka di sini pertandingan berakhir karena Anies Giri merasa bahwa waktunya sudah tidak memungkinkan untuk dapat memenangkan permainan walaupun secara posisi unggul. Sebenarnya di dalam posisi seperti ini, admin tarigan catur menyarankan langkah terbaik adalah dengan benteng ke petak G7. Jadi mencoba untuk menggerogoti pion hitam dan juga agar pion hitam yang bebas ini tidak bisa promosi ya. Jadi apapun balasan dari Van Foris sebenarnya sudah sulit. Tetapi karena Anies Giri kalah waktu, Van Foris menjadi juara turnamen Tata Steel Masters 2021. Oke, menurut admin Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.